Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Porang Jombang guys, porangnya orang Jombang ya. Kali ini kita bahas tentang bibit umbi 1 on ya guys. Ya seperti ini. Ini adalah bibit umbi 1 on yang tumbuh saat ini, yang mau kita tanam nanti. Juga ada bibit yang 1 on, 2 on, 3 on sampai 5 on ya guys. Dalam 1 kilonya isi 2, 3, 4 sampai 5 ya guys. Seperti ini hasilnya. Ini dari bibit umbi 1 on guys. Hasilnya sangat memuaskan ya. Ini bibit umbi 1 on. Tumbuh tunas pertamanya sudah segini guys. Ini jari saya ini kalah besar ya guys. Kalau ini biji bunga guys. Ini dari biji bunga yang tumbuh seperti ini. Ini rusak kemarin, tertimpa daun pepaya rusak. Ini dari biji bunga guys, tumbuhnya segini untuk awal. Ini biji bunga kecil ya. Ini dari umbi 1 on. Bagi yang ingin menanam dengan solusi tepat, ingin 1 musim panen, maka tanamlah dari bibit umbi mulai 1 sampai 5 on ya guys. Itu hasilnya akan bagus. Karena apa? Karena dalam 6 bulan sampai 7 bulan sudah bisa panen biji kata yang sangat banyak dan panen umbi juga guys. Dari umbi 1 on itu dalam 1 musim 6 bulan sampai 7 bulan itu dia bisa menghasilkan biji kata di atas 20 ya guys. Di atas 20, minimal 15. Itu nanti umbinya guys 1 on. Kalau kita penanamannya dengan bagus, maka dalam 1 on ini untuk 1 musim dia akan bisa tumbuh menjadi 2 kilo, 3 kilo sampai 4 kilo guys. Itu kalau penanamannya dengan metode yang benar ya, dengan sistem gulutan, sistem pemupukan yang bagus, maka tanaman akan menjadi cepat besar ya. Nah, ini juga 1 on guys. 2 ini 2 on guys. 1 on, ini 1 on. Nah, seperti ini pertumbuhannya, ini sangat bagus. Ini lebih besar lagi guys, pertumbuhannya ini lebih besar lagi daripada yang ini ya. Ini besar, tapi ini lebih besar ya guys. Ini lebih besar. Keunggulan kita menanam umbi itu kita cepat panen biji kata dan panen umbi ya. Kalau kita menanam biji kata seperti ini guys, ini biji kata kecil ya. Ini biji kata isi 400. Ini isi 400 guys. Ini tumbuh, ini isi 400 ya. Ini yang isi 400, 1 kilo isi 400. Rata-ratanya tumbuh guys seperti ini. Tunas pertamanya segini. Nanti tunas kedua pasti lebih besar ya. Ini dari biji kata yang lumayan kecil ya. Ini isi 400 dalam 1 kilo. Itu pun kalau ditanam di lahan sudah bagus. Untuk 1 musim isi 400 guys. Itu pun kalau kita metodenya benar, metode dengan sistem penggulutan dan pemupukan yang bagus, sedikit tapi sering, itu akan menghasilkan umbi yang lumayan juga ya. Karena nutrisi di tanah habis, kita nggak akan tahu kalau kita pemupukan metode lama ya, metode menggunakan banyak tapi jangka waktunya 1 bulan atau 1,5 bulan ya. Itu akan lebih bagus dengan kita memupuk sedikit tapi intensitasnya 2 minggu sekali ya guys. Karena kita menanam porang itu pasti akan musim penghujan guys. Kita pupuk banyak, kalau musim penghujan terus maka pupuk di dalam tanah, kandungan yang ada di pupuk itu sendiri habis, kita nggak akan tahu guys, karena setiap hari dia terkena hujan ya.
Tapi kalau intensitasnya sedikit tapi rutin 2 minggu sekali, itu akan lebih bagus guys. Untuk penyerapan akarnya itu lebih bagus. Itu pun sudah kita buktikan, intensitas 2 minggu sekali itu memang sangat bagus ya, daripada yang 1 bulan sekali. Ya seperti ini guys, ini penjelasannya tentang kita dari bibit yang mulai 1 on dan yang mulai biji katak isi 400 ya, seperti ini. Seperti ini hasilnya biji katak yang 400, dan ini 1 on guys, dua ini yang isi sekitar 800 ya, ada di polybag ini isi sekitar 800. Ini baru 4 hari. Dan ini ini sudah tumbuh juga guys, ini sudah tumbuh juga tapi masih di dalam ya. Ini juga dari biji katak yang isi 400 seperti ini ya guys, ini masih tumbuh, ini belum nyerondol keluar, tapi kalau dibongkar dia sudah tumbuh seperti itu guys. Kita tutup lagi biar tidak rusak ya. Seperti ini guys. Keunggulan kita menanam porang itu tikus, hewan pengerat itu tidak mau ya, tikus tidak mau. Beda lagi dengan kita menanam jagung guys. Kita menanam jagung, musuh terbesar di daerah saya itu tikus, tapi untuk kita menanam porang alhamdulillah itu aman ya dari tikus ya. Ya seperti itu guys. Jadi gunakanlah lahan yang tidak produktif itu untuk kita menanam porang, karena akan ada tambahan nilai plusnya ya, daripada lahan kita kosongkan. Lebih bagus kita tanami dengan porang ya. Ya seperti ini guys, sudah lumayan tinggi ya, sudah lumayan tinggi, sudah segini guys ya. Ini belum yang di bawah ya, ini akar guys, ini adalah akar, ini akarnya yang itu ya, yang keluar, ini akarnya yang keluar putih, ini akarnya, ini serabutnya, ini kuat ini guys, ini kuat ya akarnya ya. Seperti ini. Kita juga menyediakan bibit umbi yang isi 2, 3 sampai 4 ya guys, paling banyak 5. Itu pun kita sediakan umbi lokal Jawa Timur ya, umbi lokal Jawa Timur, daerah Jombang dan Madiun. Kita tidak sedia umbi selain Jombang dan Madiun, kita hanya sedia umbi dari Jombang, Madiun, itu pun dari hasil kerjasama pertanian ya. Jadi umbi itu kita sudah sortir, kita ambil F1 nya, dan yang lain kita sisihkan. F1 nya kita suplaikan ke petani baru yang ingin 1 musim panen biji katak dan panen umbi ya guys. Ya seperti ini pertumbuhannya. Ini bulan 7 ya guys, tapi dia tumbuh dengan bagus. Dia tumbuh dengan bagus kalau ada suplai air dan nutrisi ya guys. Jadi menanam porang itu sebenarnya tidak mengenal musim, asalkan ada suplai air dan nutrisi ya, pupuk itu ya. Itu sebenarnya tidak mengenal musim guys. Karena tanaman porang bila terkena air itu pasti tumbuh, asalkan dia di tanah ya, dia pasti tumbuh dengan bagus, tumbuh dengan subur, tumbuh dengan sehat. Kalau musim kemarau usahakan untuk penanaman itu ada sedikit naungannya, itu lebih bagus lagi, karena mereka untuk musim kemarau butuh sedikit naungan. Yang terpenting suplai airnya ya guys. Jadi walaupun bulan berapapun pasti tumbuh untuk tanaman porang, karena
mereka tanaman yang mudah tumbuh. Mereka tanaman tropis basah ya guys, jadi terkena air pasti tumbuh guys. Itulah kehebatan porang dan keunggulan porang. Sedangkan porang ini tanaman komoditi ekspor ya, jadi tidak ada salahnya bagi teman-teman itu mencoba, yang belum menanam porang, mencoba untuk menanam porang di lahan-lahan yang tidak produktif, lahan-lahan yang kosong, lahan-lahan pertanian. Tegal, Persil itu bisa digunakan, bagus kok guys. Saya jamin bagus pertumbuhannya dan bagus, asalkan pengolahan tanahnya itu bener ya, dan pengolahan tanahnya tidak salah, dan sistem pemupukannya mengikuti anjuran yang sudah menanam porang ya guys. Karena porang ini juga tanaman yang sangat sensitif, pupuk banyak juga mereka tidak akan mau, mereka akan mati karena mereka butuh asupan hara, nutrisi itu lancar, tidak terlalu berlebihan dan tidak kurang. Itu pertumbuhannya sangat-sangat cepat ya. Ya, seperti ini penjelasan saya. Mungkin kawan-kawan yang ingin memesan bibit umbi 1 on, 2 on, ya 1 kilo isi 2, 3, 4, 5, silakan hubungi saya, bisa. Untuk bibitnya nanti tumbuhnya seperti ini ya guys. Ini dari 1 on ya. Kalau dari 2 on, 3 on dan 4 on itu beda lagi. Mereka akan lebih besar lagi pertumbuhannya karena mereka lebih besar bibitnya ya. Tapi ingat guys, itu hanya media awal. Setelah mereka keluar akar, apa yang mereka dapat itu yang akan membuat mereka semakin lebih besar lagi ya. Kalau asupan hara dan nutrisinya mereka sangat terpenuhi dan sangat bagus didapatkan, maka mereka tumbuhnya akan sangat lebih besar lagi. Ya seperti itu penjelasan dari saya. Oke guys, terima kasih. Sekian dulu itu penjelasan dari saya, mulai dari biji katak dan umbi dan juga biji bunga ya guys. Seperti ini tumbuhnya biji bunga. Dia paling kecil, lumayan dan besar ya. Tapi ini pun tidak harus kalah dari ini dan itu ya guys. Ini tergantung pemupukan juga. Oke guys, terima kasih. Salam porang Indonesia, salam porang Jombang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses petani porang. Mantap.